Ibadah hari ini kita mulai di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan, Sang Sumber damai dan sukacita, memberkati kita semua. Nats Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 147 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dengan sebuah pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan dalam rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami kagum dan hormat akan Engkau, ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Hari ini kami bersyukur dapat mengadakan ibadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah secara online di rumah. Kiranya Tuhan hadir, menolong keluarga demi keluarga, agar dapat dengan hikmat mengikuti jalannya ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Ya, Tuhan menjauhkan dari segala gangguan, dari segala hal-hal yang membuat ibadah tertunda ataupun terganggu. Saat ini pula Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia, umat yang berdosa. Saat ini kami mohon ampun hanya kepadamu Tuhan. Karena seringkali kami tidak menyadari, kami menyakiti hatinya Tuhan. Baik setiap tindakan, perkataan, tutur kata, tingkah laku, maupun apa yang kami pikirkan. Seringkali kami melukai hati
Tuhan maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami, layakkan kami untuk dapat memuji Engkau, menghadap Engkau untuk menaikkan pujian syukur kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita dengan sebuah pujian Pro Konco Podo Elingo. Pro Konco Podo Elingo, uriping donya tak langgeng, kaya kembang suketing ora-ora. Sedelo makarena, sedelo maneh alum, busana garing tanpa guna. Delengen jagate akeh bencana, pratandha wis cedhak rawuhe Yesus, padha pratobata Yesus margine kamulyan kaswargan cuma wis pring kowe. Shalom, selamat pagi Jemaat GKMI Kalirejo yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Hari ini kita juga memperingati Minggu Epifani. Epifani berasal dari bahasa Yunani yang berarti manifestasi atau penampakan yang sangat jelas, yaitu ketika saat Yesus Kristus lahir ke dunia yang kita peringati sebagai hari Natal. Jadi kita hari ini juga memperingati hari penampakan yang sangat jelas dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah hari ini dengan penuh sukacita, penuh berpengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus hadir dan nampak begitu jelas di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Efesus, pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk jemaat semua dan jemaat bisa menyimaknya di rumah. Firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai 14, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya ulangi, yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Sebab
Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Sekarang saatnya bagi kami untuk merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat-Mu. Berikan kami semua roh hikmat dan wahyu, agar kami dapat memahami, mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini melalui firman Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap tutur kata yang keluar dari hamba-Mu ini memang benar-benar berasal daripada Tuhan, dan melalui firman-Mu ini setiap jemaat-Mu GKMI Kalirejo akan menjadi semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberi tema oleh Pendeta Heru Himawan, di dalam Dia, di dalam Tuhan ya maksudnya, di dalam Dia umat memperoleh segalanya. Ini sangat menarik sekali. Saya akan memulai merenungkan firman Tuhan hari ini dengan ayat yang ketiga. Ayat ketiga dalam versi Alkitab Terjemahan Baru berkata demikian: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus, ya, garis bawahi, di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Kata kunci di situ tadi adalah dalam Kristus, dan juga kata mengaruniakan kepada kita berkat rohani. Namun saya saat mempelajari, merenungkan firman ini, saya agak sedikit mengalami kesulitan dalam menafsirkan di dalam Kristus. Oleh karena itu saya mencoba mencari dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga, karena kita bersatu dengan Kristus. Perbedaannya di sini adalah kalau dalam terjemahan baru memakai kata dalam Kristus. Sedangkan dalam bahasa Indonesia masa kini memakai kata bersatu dengan Kristus.
Saat merenungkan lagu ini, firman ini, saya teringat dengan sebuah lagu sekolah minggu. Judulnya adalah lagu Yesus Pokok, yang liriknya mengatakan seperti ini. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Jadi Yesus adalah pokok, kita adalah carangnya, dan kita diminta tinggallah di dalamnya. Di sini saya mulai sedikit memahami arti tinggal di dalamnya. Di saat kita sebagai cabang atau ranting, kita harus tinggal di dalam pokok atau batang pohon yang besar itu. Kita harus menempel, menyatu dengan batangnya. Sang batang itu adalah Yesus itu sendiri. Di saat kita menempel, bersatu dengan batang itu, lagu sekolah minggu itu mengatakan, pastilah kau akan berbuah. Ya. Jadi lagu itu dikatakan di saat kita selalu percaya, saat kita menyatu dengan Yesus, kita akan berbuah. Nah, dari lagu itu akhirnya saya menyadari bahwa saat kita bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbuah. Ya. Tapi saat kita sebagai dahan atau ranting kalau dipotong, kita akan layu, kita akan mengering, dan kita akhirnya akan dibakar. Nah, melalui ayat 3 tadi, kita dikatakan kita akan menerima berkat surgawi atau berkat rohani. Kemudian saya mencermati perikop tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri-sendiri di rumah, mencermati setiap ayat yang saya ucapkan ya. Yang pertama ada di ayat 4. Berkat rohani di situ dikatakan adalah di dalam Kristus kita akan menjadi kudus dan tidak bercacat. Jadi saat kita tinggal di dalam Kristus, kita akan menerima berkat rohani yaitu menjadi kudus dan tidak bercacat. Yang kedua, ada di ayat ke-7. Di situ saat kita di dalam Kristus, kita akan beroleh penebusan atau pengampunan. Yang ketiga, di ayat ke-9. Di situ dikatakan, Allah akan menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuatu yang rahasia biasanya dikatakan kepada orang yang sangat dekat. Makanya tadi ayat 3 adalah kita di dalam Tuhan, menyatu, menempel, maka kita akan dapat mengetahui rahasia kehendak Tuhan. Jadi saat kita membaca firman, Tuhan akan menyingkapkan kepada kita rahasia dari kehendak Tuhan kepada kita. Kemudian yang keempat, ada di ayat ke-13. Di situ dikatakan, di dalam Kristus kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi saat kita mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, kita akan menerima Roh Kudus di dalam diri kita. Makanya Alkitab dikatakan kemarin temanya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena saat kita mengaku percaya kepada Tuhan, Roh Kudus akan dimeteraikan kepada kita, umat yang percaya. Selain itu, saya juga mempelajari apakah yang kita terima hanya berkat rohani saja. Kemudian saya membaca setiap ayat yang diberikan oleh Pendeta Heru. Di situ saya membaca kitab Mazmur. Ayat nas Alkitab yang saya baca di awal ibadah. Dikatakan di situ di Mazmur 147 ayat yang ke-12 sampai 14. Namun saya akan hanya membaca di ayat ke-14. Ia di sini adalah Tuhan,
memberikan kesejahteraan kepada daerahmu, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Mengenyangkan engkau itu artinya adalah berkat jasmani dengan gandum yang terbaik. Kalau saat ini mungkin dengan nasi yang pulen, nasi yang paling enak. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah saat kita tinggal di dalam Kristus, kita akan memperoleh segalanya, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Saya akan mengakhiri cerita saya pada hari ini dengan kesaksian dari apa yang saya alami selama saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya hidup dan tinggal bersama ibu saya. Ibu saya adalah satu-satunya yang beragama Kristen dari seluruh keluarganya. Jadi kakak, adik, semuanya beragama yang lain, dengan kepercayaan yang lain. Hanya ibu saya yang beragama Kristen. Nah, waktu saya kecil, saya itu selalu dipaksa untuk selalu ya, datang ke persekutuan, baik sekolah minggu, persekutuan pemuda remaja, persekutuan keluarga. Pokoknya setiap kali ada persekutuan, Agung, ayo berangkat. Sempat karena namanya masih anak-anak, pengen nonton TV, males dan sebagainya. Namun, meskipun demikian, saat itu sampai saya kuliah, saya mengatakan bahwa saya adalah Kristen KTP atau belum tinggal di dalam Tuhan. Karena setiap kali saya datang persekutuan, saya baca Alkitab, pulang ke rumah, saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah baca Alkitab. Persekutuan ya udah persekutuan, saya nggak dapat apa-apa. Itu saya jalani sampai saya kuliah. Saat saya kuliah, saya bertemu dengan teman-teman yang mengajari saya. Sebagai orang Kristen, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab setiap hari. Dan sejak saat itu, saya mulai melakukan itu semua. Dan detik inilah saya baru merasa hidup saya tinggal di dalam Tuhan. Dan setelah itu, saya benar-benar merasakan dan melihat Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Mulai dari kuliah, pekerjaan, keluarga saya benar-benar mengalami berkat yang luar biasa. Baik secara rohani, dengan terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, maupun berkat jasmani. Beberapa hari yang lalu, waktu saya perjalanan dari pulang ke Pati, kembali ke Kudus, tiba-tiba istri saya berkata, "Mas, saya kok melihat di antara keluarga saya, dari keturunan kakek saya, istri saya melihat dan mengatakan bahwa keluarga saya dan keluarga kakak saya yang merupakan keturunan dari ibu yang satu-satunya orang Kristen, hidupnya satu level lebih baik dari keturunan yang lain." Jadi istri saya bisa melihat bahwa ada perbedaan di saat kita tinggal di dalam Tuhan, baik sikap tingkah laku maupun berkat jasmani yang kami rasakan begitu nyata di dalam Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir firman Tuhan hari ini, ingat, iman dan keputusan untuk percaya kepada Tuhan adalah keputusan yang tepat. Saya benar-benar dapat menyaksikan Tuhan
benar-benar hadir di dalam kehidupan saya. Saya pun yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara semua juga dapat mengalami hal yang sama. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu nyata. Dan yang terakhir, mari kita awali tahun 2021 ini dengan memegang teguh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita bersukacita dan tetap setia agar berkat Tuhan dapat kita rasakan, kita nikmati sepanjang tahun 2021 ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Setelah ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Karena setiap jemaat-Mu memiliki daya tangkap yang berbeda-beda, kebutuhan firman yang berbeda-beda. Setelah ini kami percaya Roh Kudus akan menguatkan setiap jemaat-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja. Dan jemaat Tuhan semakin dikuatkan untuk berpegang teguh, yakin, dan percaya pada Yesus Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan Tuhan akan memberikan berkat rohani, berkat jasmani. Tuhan akan memberikan segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian berjudul Doa Yabes sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur. Karena kami benar-benar menyadari dan merasakan berkat Tuhan. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Oleh karena itu Tuhan, hari ini pula kami rindu memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan menyenangkan hati-Mu. Saya percaya bahwa Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan yang kami berikan, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kami di dalam memberikan persembahan pada hari ini. Hari ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu GKMI Kalirejo. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kayak Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami isolasi mandiri. Kayak Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan hari lepas hari. Karena kami percaya Tuhan Allah memelihara setiap umat-Nya. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Kami pun yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang tepat, yang sesuai dan tepat pada waktunya. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Ya Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, aktivis gereja, bahkan majelis dan juga gembala Tuhan di tempat ini, agar dapat selalu berkoordinasi dengan baik, sehingga setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan baik secara offline maupun online dapat berjalan dan dikoordinasikan dengan baik. Setiap jemaat-Mu dapat terlayani dengan baik, sehingga di tengah pandemi seperti saat ini, nama Tuhan tetap dipermuliakan dengan setiap hal yang dikerjakan oleh setiap pelayan-Mu di GKMI Kalirejo. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Jikalau pada pertengahan bulan Januari ini, vaksinasi akan mulai diberlakukan, kiranya Tuhan menolong agar vaksin yang diberikan benar-benar memberikan dampak yang baik, tidak ada efek samping yang membahayakan bagi setiap penerima vaksin, sehingga di tahun ini kami benar-benar melihat Tuhan memulihkan, membebaskan bangsa kami Indonesia ini dari pandemi virus corona. Kami juga berdoa, Tuhan menolong segala bidang di Indonesia, baik pendidikan, ekonomi, dan semuanya Tuhan, kiranya Tuhan menolong hingga bangsa kami bangkit dan menjadi bangsa yang benar-benar merasakan pertolongan Tuhan begitu nyata atas kami seluruh rakyat di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan mengangkat sebuah pujian, Sajeke aku nderek Gusti. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.